itu. Ini ada mes, kelasnya saya itu akan presentasi. Jadi silakan aja diskusi nanti kalau apa yang tertarik di sana itu. Jadi yang ini kelasnya ya, modul mata kuliah dulu. Jadi langsung saja. Untuk nanti ada pembimbing juga, silakan aja diskusi aja. Kalian duluan apa yang sudah ditanya-tanya, baru nanti terakhirnya ditutup. Silakan. Apa? Saya misalkan ada yang bisa tolong bantu biasa. Boleh, silakan dibantu kabel atau apa gitu. Mana ada yang punya laptop. Ini kadang-kadang kabelnya terlalu panjang. Ini boleh silakan dibantu. Dari kabel di belakang yang pendek. Oke, sebelum itu kenapa hari ini? Jadi hari ini sesuai jadwal karena mereka nanti Jumatnya itu sudah sidang tugas akhir dan dan itu sudah tidak ada waktu lagi untuk presentasi, jadi setelah itu agak selesai semua dia. Terus yang kedua, karena minggu depan juga tanggal merah, Senin dan Selasa. Senin mungkin tanggal merah itu Selasa. Siapa yang di sini yang pembaktian? Yang Kristen ada sini ya? Dan siapa namanya? Chris Maria. Udah ya? Untuk hari Senin Selasa, hari kebangkitan. Waisak semuanya. Oh berarti lagi 2 minggu berarti ya. Oke, Waisak, sorry. Tapi yang udah ada di saya. Jadi minggu depan itu Waisak. Kita tahu antara Seninnya itu tanggal merah atau Selasanya. Satu tanggal apa? Tanggal merah. Nah satu cuti bersama mungkin. Ya 13 ya cuti bersama gitu. Oleh karena itu minggu depan kita angkat kelas. Jadi oleh karena itu pemaparannya hari ini gitu. Dan makanya nanti untuk minggu depan silakan dilanjutin proyeknya masing-masing. Untuk itu silakanlah hanya mengambil saja kalau sudah siap. Mungkin saya ke belakang juga untuk mengecek ada kabel pendek sana.
sebelah. Nomornya 21055 1058. Di sini saya dalam rangka gladi resik kan ya, gladi resik sebelum sidang. Di sini saya akan presentasikan terkait sidang skripsi saya yang berjudul Implementasi Smart Contract dan Interplanetary File System untuk penyimpanan dokumen berbasis teknologi blockchain. Langsung saja ke latar belakang dari penelitian ini. Penyimpanan dan pengolahan dokumen menjadi aspek sosial karena memiliki nilai yang esensial. Dokumen digital seperti aset pekerjaan, keuangan, dan data pribadi mengandung informasi yang penting yang harus dijaga dari resiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyimpanan saat ini terdapat berbagai macam dari yang bersifat tradisional maupun terpusat, seperti penyimpanan lokal dan penyimpanan cloud serta penyimpanan lainnya. Penyimpanan tersebut memiliki beberapa kelemahan yang bisa menjadi kerentanan, seperti peratasan, kegagalan server, serangan ransomware atau virus lainnya, hingga gangguan server oleh bencana alam. Namun, hal tersebut dapat terjadi karena penyimpanan dokumen sepenuhnya bergantung pada pihak ketiga atau terdapat perantara. Oleh karena itu, saya mengusulkan penelitian dengan membuat sistem penyimpanan dokumen terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain melalui smart contract dan protokol interplanetary file system. Dengan adanya sistem ini diharapkan manajemen dokumen dapat memastikan keamanan, transparansi, dan integritas dan menjaga integritas data. Teknologi blockchain bersifat immutable dan terdistribusi sehingga mampu mencatat seluruh riwayat transaksi dengan aman dan tidak bergantung pada satu server pusat. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana implementasi smart contract dan interplanetary file system untuk penyimpanan dokumen berbasis teknologi blockchain. Yang kedua, bagaimana hasil pengujian pada implementasi smart contract dan interplanetary file system untuk penyimpanan dokumen berbasis teknologi blockchain. Lalu tujuan penelitiannya untuk mengetahui implementasi smart contract dan interplanetary file system untuk penyimpanan dokumen berbasis teknologi blockchain. Yang kedua, untuk mengetahui hasil pengujian dari implementasi smart contract dan interplanetary file system untuk penyimpanan dokumen berbasis teknologi blockchain. Manfaat penelitiannya bagi penulis dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dengan menerapkan hasil dari ilmu pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari selama berkuliah di program studi teknologi informasi Universitas Udayana. Bagi pengguna atau instansi yang membutuhkan sistem penyimpanan file berupa dokumen. Dan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini atau menjadi sumber referensi untuk penelitian lain. Lalu batasan masalah pada penelitian ini ditujukan untuk pengolahan dokumen pribadi, instansi maupun organisasi yang memiliki kebutuhan penyimpanan dokumen secara aman dan transparan. Dan yang kedua, implementasi smart contract dan interplanetary file system untuk penyimpanan dokumen berbasis teknologi blockchain ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Solidity dan website menggunakan framework Solidity. Berikut merupakan gambaran umum sistem. Jadi sistem yang dibuat pada penelitian ini adalah desentralisasi, aplikasi terdesentralisasi untuk penyimpanan dokumen. Di sini pengguna bisa bisa mengunggah dokumen yang akan disimpan pada sistem di app tadi. Lalu di app yang sudah menerima dokumen dari pengguna akan disimpan melalui protokol yang namanya IPFS. Dari IPFS sendiri akan mengenerate CID atau yang namanya content identifier berupa hash unik yang dimiliki oleh tiap-tiap dokumen yang berbeda-beda. Hash dari CID ini bisa menjadi representasi dari dokumen karena mewakilkan isi dari konten dokumen itu sendiri. CID yang sudah dihasilkan oleh PFS akan diterima oleh di app. Lalu seluruh metadata dokumennya seperti nama, tanggal, waktu penguploadan, CID, dan lain-lain sebagainya akan tersimpan di app. Lalu
kumpulan-kumpulan dokumen tersebut bisa dilakukan manajemen. Pertama, ada dua jenis manajemen pada penelitian ini. Yang pertama yang lokal, yang berlangsung di DF-nya saja, di desentralisasi aplikasinya saja, dan yang satu lagi melibatkan blockchain. Pada pelibatan blockchain ini, pengguna harus melakukan verifikasi pada tiap kegiatan yang dilakukan pada dokumen melalui MetaMask. Manajemen dokumen menggunakan blockchain dijalankan melalui smart contract yang sudah dibuat sebelumnya dan sudah di-deploy. Oke, lanjut ke business layers. Mungkin udah ada beberapa yang coba bikin di app. Jadi yang membedakan aplikasi terdesentralisasi dengan aplikasi seperti biasanya adalah pada dua layer ini. User interface-nya mungkin biasanya sama seperti aplikasi atau sistem informasi lainnya. Jadi yang membedakan adalah business layernya. Dalam aplikasi terdesentralisasi memiliki suatu layer khusus yang mengatur logika atau fungsi-fungsi yang akan dijalankan pada sistemnya, yang disebut dengan smart contract. Jadi smart contract ini merupakan kontrak yang dijalankan untuk melakukan penyimpanan data atau melakukan penyimpanan atau pengambilan data menggunakan database atau blockchain, atau yang bisa disebut juga distributed ledger. Oke, lalu di sini ada beberapa flowchart dari sistem yang dikembangkan. Di sini ada flowchart penyimpanan dokumen. Untuk melakukan penyimpanan dokumen, pengguna harus melakukan login menggunakan akun MetaMask pada sistem. Jika sudah berhasil login, maka pengguna dapat melanjutkan ke aksi selanjutnya adalah menginputkan dokumen. Setelah menginputkan dokumen, pengguna juga bisa menginputkan deskripsi dokumen. Lalu jika pengguna sudah menginput deskripsi dokumen, dokumen akan tersimpan di IPFS. IPFS akan mengenerate CID. Lalu pada penelitian ini, CID yang sudah diterima oleh CID yang sudah dibuat oleh IPFS akan dibuatkan enkripsi CID oleh sistemnya. Lalu enkripsi CID ini berguna untuk menjaga keamanan atau identitas dari CID itu sendiri. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, CID merupakan representasi dari dokumen yang telah diunggah. Lalu di sini ada fitur manajemen dokumen juga yang bisa dilakukan di app-nya tanpa melibatkan blockchain. Di sini pada sistemnya bisa membuat folder, mengkategorikan folder, mengurutkan folder, dan melakukan pencarian dokumen atau folder. Sama seperti sebelumnya, pengguna sudah harus terhubung dengan akun MetaMask pada sistem. Lalu di sini ada flowchart mengunggah metadata dokumen pada blockchain. Seperti yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan pada gambaran umum, dokumen yang sudah disimpan melalui protokol IPFS akan diekstrak metadatanya seperti nama dokumen, waktu dokumen, CID, dan lain sebagainya. Jadi metadata dokumen itu pengguna memiliki kebebasan atau hak untuk mengunggah dokumen mana yang ingin disimpan di blockchain atau tidak. Namun dokumennya itu bukan benar-benar dokumen yang disimpan pada jaringan blockchain, tapi metadatanya saja. Karena kalau menyimpan dokumennya secara langsung ke jaringan blockchain akan memakan biaya yang beban biaya yang cukup besar dalam implementasinya. Jadi dokumennya akan disimpan melalui IPFS dan metadatanya akan diekstrak dan dapat disimpan di jaringan blockchain. Di sini ada flow-nya.
pengguna memilih dokumen lalu mengunggah pada blockchain, lalu pengguna harus menyetujui transaksi pada smart contract, lalu smart contract akan tereksekusi dan metadata dokumen akan tersimpan pada jaringan blockchain. Lalu pada sistem ini juga terdapat fitur manajemen melalui menggunakan yang melibatkan blockchain lainnya. Di sini ada fitur akses dokumen. Pada fitur ini pengguna bisa mengakses dokumen pengguna lain, mengakses dokumen pengguna lain melalui CID atau enkripsi CID yang telah dibuat sebelumnya. Di sini alurnya itu pengguna harus terhubung dengan akun MetaMask-nya, lalu masuk ke gateway pada sistem, lalu memasukkan CID atau enkripsi CID. Lalu jika dokumen tersedia pada jaringan blockchain, maka smart contract akan dipanggil. Smart contract akan memanggil dokumen yang tersedia pada jaringan blockchain tersebut. Lalu jika pengguna melanjutkan transaksinya, maka dokumen akan ditampilkan. Lalu pengguna juga bisa melakukan download dokumen sama dengan menyetujui transaksi. Jika pengguna menyetujui transaksinya, maka dokumen dapat terunduh. Semua kegiatan pada akses dokumen ini akan tercatat pada jaringan blockchain. Lanjut ke pengambilan detail dokumen. Dokumen yang sebelumnya telah tersimpan dapat dibuka, dapat dilihat pada sistem. Proses ini yang disebut dengan mengambil detail dokumen. Detail dokumen ini dengan flow-nya itu dengan memilih dokumen lalu membuka detail dokumen. Jika dokumen tersedia atau CID-nya tersedia, maka dokumen akan di-fetch dari gateway IPFS serta metadatanya dan akan ditampilkan pada detail dokumen. Lalu pada detail dokumen juga dia akan mengecek data yang sudah tersimpan pada jaringan blockchain. Data yang tersimpan pada jaringan blockchain adalah data akses dan download pada dokumen tersebut yang ini tadi. Kalau yang ini pengguna mengakses dokumen, pada flow ini pemilik dokumen yang mengambil data akses dan download pengguna lain yang mengakses dokumen ini. Oke, mungkin langsung saja ke demo project biar lebih paham terkait flow tadi. Oke, di sini ada tampilan landing page dari desentralisasi aplikasinya. Di sini untuk akses akun dan login menggunakan MetaMask. Oh iya, di sini sebelumnya sudah saya integrasikan dengan Ganache. Di sini sistem masih menggunakan Ethereum lokal yang diambil dari Ganache ini. Jadi Ganache ini menyediakan beberapa akun yang bisa kita gunakan dalam melakukan pengembangan aplikasi terdesentralisasi tadi. Di sini saya sudah menghubungkan dengan address ini yang paling atas pada akun MetaMask-nya. Jadi akun MetaMask ini sudah harus tersedia ekstensinya dan akunnya. Jadi di sini kalian cuma tinggal login menggunakan MetaMask-nya. Di sini ketika pengguna
ketika pengguna berhasil melakukan login menggunakan akun MetaMask-nya, akan masuk ke halaman My Folder. My Folder ini terdapat kumpulan folder-folder dan dokumen-dokumen yang telah ada atau yang telah pengguna upload sebelumnya. Di sini saya buka salah satunya, detail dokumennya. Ini dokumen yang telah diunggah oleh pengguna. Ini yang tadi saya bilang metadata dokumennya yang diekstrak setelah diunggah melalui PFS. Lalu di sini tampilan dokumen diambil dari gateway IPFS yang sudah disediakan oleh IPFS itu sendiri. Dan di bawah sini ada riwayat akses dan riwayat download. Belum ada, karena belum ada orang yang mengakses dokumen ini. Jadi nanti riwayat akses sama riwayat downloadnya itu akan mengambil datanya dari jaringan blockchain. Dan di sini terdapat beberapa fitur lainnya seperti memberikan teks dan memberikan label warna pada dokumen. Oke, lanjut. Di sini juga terdapat status blockchain yang ini. Syarat pengguna bisa mengakses dokumen orang lain melalui gateway. Gateway itu ini. Dokumen harus diunggah ke jaringan blockchain terlebih dahulu. Kalau gitu langsung saya perlihatkan. Jadi dokumen yang sudah ada di sistem ini agar bisa diakses oleh orang lain harus diunggah ke jaringan blockchain. Di sini ada opsi upload to blockchain. Nah, di sini bisa dilihat ada transaction request. Transaction request ini pengguna harus menyetujui transaksi agar metadata dokumen bisa tersimpan pada jaringan blockchain. Ketika transaksi dikonfirm, maka smart contract akan dieksekusi dan metadata dokumen berhasil di-upload pada jaringan blockchain. File namanya ini ya 170.866 sekian. Ini kalau misalnya di refresh statusnya udah berubah menjadi uploaded. Lalu dokumen yang sudah tersimpan pada jaringan blockchain bisa kita akses menggunakan CID yang sudah didapatkan dari IPFS itu sendiri atau melalui enkripsi CID yang sudah dibuat oleh sistem itu sendiri. Kenapa di sini ada CID dan enkripsi CID? Karena CID ini bisa diakses melalui gateway lainnya yang ada di luar sana seperti gateway IPFS, gateway Kinata dan lain sebagainya, atau di IPFS lokal itu sendiri. Jadi dengan mengakses CID langsung, akses tersebut tidak akan tercatat di jaringan blockchain. Jadi kita tidak bisa memonitor siapa saja yang mengakses dokumen tersebut. Oleh karena itu saya sediakan di sini enkripsi CID. Jadi pengguna hanya bisa mengakses dokumen melalui gateway yang saya sudah buat di sistem ini, sehingga tidak langsung menggunakan CID-nya. Ini bisa langsung dicari dokumennya. Nah, di sini akan muncul transaksi request lagi karena pengguna yang mengakses dokumen ini akan dicatat pada jaringan blockchain telah mengakses dokumen. Jika pengguna menyetujuinya, transaksi berhasil, akses akan tercatat di blockchain dan dokumen akan ditampilkan.
ini mungkin ada gagal dalam proses pengambilan dokumennya. Bentar ya. Oh, oke. Mungkin di sini ada gagal dalam proses pengambilan dokumen dari IPFS ya, tapi nanti di sini akan berisikan dokumen yang tadi sudah kita upload. Bentar, saya cuma sempat kontraknya di dua sama skopnya. Ya, saya cuma mengopen soskan aja. Jadi udah, jadi langsung tes lab nih. Ya, sama sih dia udah tahu ya sebenarnya. Dia lama-lama sudah apa namanya? Lama sudah terbiasa sama tes sama di Bayu sama Raditya. Oke, lanjut saja. Jadi di sini juga pengguna bisa melakukan download dokumen Tesnya itu juga sudah ternyata dengan menyetujui transaksi, bisa tesnya di sini. maka dokumen berhasil terdownload. Udah tesnya itu udah itu. Kalau yang lokal itu kena jual kan punya travel tuh. Ya, terus smart head kan punya sebenarnya itu sudah tesnya. Sepertinya ada error ya guys. Lanjut saja di sini uji coba upload file. Di sini saya akan mengunggah laporan. Di mana tuh ini apa namanya? ETH kuliah. Oh, di sana ada ini. Jadi saya banyak kan saya generasi dari sekarang baru saya ada 8 pun sampai umur berbeda. File sudah berhasil diupload ke IPFS. Oke, mungkin kurang lebihnya segitu dari project yang saya bikin. Lanjut ke sedikit lagi presentasi. Smart contract yang sudah saya buat sebelumnya Semua di sudah saya lakukan testing. Tapi kalau saya itu saya kurang komit. Sudah melakukan testing menggunakan unit testing dengan menulis skenario yang ada di beberapa skenario yang ada di fungsi pada smart contract dan menjalankannya melalui framework Travel. Di sini semua fungsi sudah berhasil dijalankan. Lalu selama melakukan testing di sini saya mengunggah smart contract-nya pada itu tergantung konfigurasi jaringan Ethereum Sequoia. kan kompilernya pakai apa harus Hasil unggahan tadi bisa dicek atau bisa diverifikasi melalui URL yang sudah saya sediakan pada PPT. ya itu harus bersamaan dengan yang ini. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Langsung saja ke sesi diskusi. Apakah ada yang Bisa di mau bawah, tanya? di bawah kan ada itu ada kan di compile jadi
barcode yang terkompil ya di sana tuh dia nyoba ngompil kalau sama baru matching dia gitu. Jadi kalau di sini beda konfliknya ya akan matching gitu. Awal-awal itu kita dapat tuh pakai tiket sel biasanya. Ya, itu hasil kompil itu berarti. Biasanya itu saya harus dikompres masuk ke mereka nanti itu akan jadi Dalam proses yang mana? Yang dia upload ke blockchain. Upload ke blockchain. Yang men-trigger itu adalah buttonnya sih, buttonnya yang memanggil smart contract-nya. Nah, yang tersimpan di blockchain-nya seluruh metadatanya. Sama ini Kak, selain di server yang pertama, gimana caranya dia bisa lihat file yang lain? Dia bisa lihat File yang lain, file orang lain itu bisa lihat file yang di-upload pertama di blockchain. Gimana caranya dia lihat itu? file yang di-upload. Di blockchain, yang tadi misalkan kan aku upload ke blockchain, kan itu data upload, data sukses, data transaksi itu segala macam. Nah, terus misalkan teman aku mau lihat file itu, gimana caranya dia bisa lihat file itu? Caranya itu melalui yang tadi sudah kita demokan, melalui gateway tadi nih, melalui gateway tadi, dokumen gateway. Jadi teman kamu bisa mengaksesnya melalui sini menggunakan si ID tadi atau enkripsi si ID. Nah, kalau teman kamu mau mengakses dokumen tersebut, dia harus menyetujui transaksi karena setiap akses dokumen akan tercatat pada jaringan blockchain. Berarti dimasukin di encryption harus yang encrypt berarti yang CID aja. Si ID-nya juga bisa. Pilihan masing-masing karena kalau kita ngasih si ID kita ke orang lain nih, orang lain bisa aja mengakses lewat gateway lain yang disediakan. Nah, aksesnya itu tidak tercatat pada jaringan blockchain, jadi kita nggak tahu nih siapa yang aksesnya. Kayak gitu. Tapi kalau melalui sistem ini bisa tercatat pada jaringan blockchain. Terima kasih. Ada lagi? masih verifikasi. Saya akun yang dalam itu dilakukan ke dokumen ada chip verifikasi. Saya dari sini. Ya, boleh. Karena kalau integrasi Maksudnya dia kirim tiketnya ke tempat lain. Ya. itu nah ya karena yang dia ada dua. Cara kerjanya itu cara integrasi ini. Oke. Bentar ya. Itu ditambahin dari penjualan. Itu kan penjualan Sebenarnya ada di dokumentasi Pinatanya sendiri. Di sini kamu bisa lihat, di sini lengkap dijelasin cara integrasinya. Kamu bisa kesini. Nah, aku kasih lihat sedikit yang ada di project aku, integrasiin Pinatanya. Jadi nanti itu kalau kita udah register, nanti kita bakal dapat ini nih. Kalau dia ngirim NFT ke orang lain, kan NFT di sini hilang itu. Nih, Kayaknya di sini. jadi di sini itu ada API-nya yang bisa kita pakai, yang kita dapat dari Pinata kalau kita udah register. Lalu di sini ada gateway-nya juga. Maksudnya berhasil Tapi di kirim. sini ada gateway-nya juga untuk mengakses dokumennya atau folder yang sudah tersimpan di Pinata. Nah, dan ini tinggal diintegrasiin aja sama Kalau di sama aplikasi yang kita application bikin. sebelumnya gimana? Nah, kalau sudah diintegrasikan, nanti itu masih tinggal bugnya itu perlu dipanggil aja pada komponen-komponen pada file yang memerlukan Pinata kayak di sini. yang perlu ditandai itu Nah. NFT-nya berarti bukan bayar. bukan bayar. Tiketnya itu langsung jadi beracak deh. Oh ini. Nah, API key yang tadi udah dapat itu kita pindahin ke file. Di sini ada file config. Di file config ini berisikan file yang API key sama gateway yang tadi. Kenapa nggak langsung di sini aja? Karena
itu kan bersifat pribadi ya, atau bersifat rahasia API key itu. Jadi yang kita pakai di sini tinggal panggil di file sebelumnya gitu. Nah, kalau udah di sini kan ada file config. Ketika kamu perlu memakai Pinata, kamu tinggal panggil aja di filenya kayak di sini dokumen upload. Saya memerlukan Pinata untuk melakukan proses upload dokumen. umum sebenarnya. Tinggal dipanggil aja. Jadi bukan Nanti dia buyer bisa yang melakukan bisa masuk, tapi tiketnya itu apa yang bisa kamu masuk. mau pada Pinata itu. Kalau di sini Jadi, contohnya saya yang pakai model pertama itu kayak tes Nih. CPNS atau tes. oh wait, Pinata upload. Nah, Jadi kan komen ini itu KTP-nya memang harus orang ini yang berfungsi untuk dengan. menyimpan. Tapi kalau masalah dokumen tiket konser konfirmasi. itu kan itu bukan orang yang dilihat. Oke. Tapi siapa yang punya Apakah tiket itu yang boleh jelas? masuk itu. Kalau masalah kecurian itu Ada lagi? resiko sendiri itu memang gitu. Boleh. Untuk data ini seperti apa? Yang untuk lokal. Itu dulu Dovi. Untuk Kalau udah lokal, gini biarin, aja fitur baru di sini atau kita ke pakai ini skenario IPFS. gitu. Maksudnya enggak? Skenario pertama itu bisa kayak gini. Ini cocok untuk ujian. Eh, Atau IPFS, misalnya blockchain, sama ada local storage dari yang React-nya. Jadi apa namanya KTP alurnya itu memang dibutuhkan di semua sana. file yang sudah disimpan di IPFS Ya bukti bahwa orang kan itu list kumpulan apa list namanya, kumpulan buyer dokumen yang akan di fetch ke sistem. Sistem akan menyimpan di itu local storage. kalau misalnya Local storage buyer ini sebagai penyimpanan ini yang sementara baru untuk masuk, menampilkan tiketnya itu nggak berlaku untuk orang lain list gitu. dari file dan Ini folder. fitur pertama. Tambah lagi fitur lagi satu bahwa nggak ngeliat bayar ya. Yang penting ada tiket. Ya. Ada lagi? Jangan diganti ditambahin fiturnya. Berarti di front end itu sih saya Ya, mungkin dua jenis verifikasi ya. Bikin halaman baru mungkin gitu. Dari halaman yang ini kemudian lihat bayar. Halaman yang ini nah lihat bayar untuk tiket itu. Nanti tergantung admin mau pakai mana. Ya, boleh. Apa namanya Yang mana? undangnya terlanjur gitu. Oh, Tapi bisa iya. dibikin gitu. atau saya jangan dulu setelah sudah benar Boleh. setelah sudah Iya. Guys, Tapi gini aja, kalau seandainya nanti ditanya bilang ada dua fitur. boleh. Yang ini belum apa namanya, yang ini lupa dibikin gitu. Tapi besok jadi gitu. Presentasi. Oh, dari Ganache. Detailnya itu pertama tapi nanti saya lagi kita download dulu Ganache-nya kan. Ini aja. Nah, Apa namanya? kalau udah di sini Tidak usah nama fitur gitu. Bikin yang baru. benar bilang aja benerin Apa bikin duplikat itu. kalau udah Kalau Gania kan mungkin mau pengen bikin tombol, mau fitur apa yang dipakai itu kan bikin aja duplikat. nah, nanti di sini kamu bisa bikin project yang kamu Ini kan mau bikin. namanya ini Source Kalau Code misalnya satu. mau langsung cepat Ini aja Source bisa Code quick dua. start atau bisa bikin Bikin aja duplikat dua. workspace baru. Di sini ada beberapa project yang udah saya bikin. Nah, Nah. kalau udah Kalau verifikasinya udah, itu HTML kan. bikin, di sini kan yang saya bikin adalah distributed storage. Baiknya kan bisa diduplikat dia. Di sini nanti bakal ada nih. kode Iya kodenya diduplikat. Misalnya Apa ini namanya profile ya? gitu ya. nah itu nanti gimana nanti Pokoknya ini tuh buat kamu connectin ke framework kamu. Kayaknya bisa Nah, jadi ini sebelum di sidang. sini Kita ada sampai ini. Karena yang kita bikin tinggal sebelumnya itu dikonekin ke bagian ya tapi banyak sih integrasi nih. begitu ya. ya kerja fase Nah, awalnya saya ada backend juga sekarang untuk pengiriman gambar ke itu masih di sini nih. Jadi nanti kamu, oh sebelumnya ini kan aku bikinnya itu pakai framework Travel ya untuk bikin pesanan kontraknya. Jadi kalau misalnya kamu nggak inisiasi project itu, nanti dia udah kasih beberapa template file-file yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah Travel config.js ini. Nah di sini tuh kita bisa connectin untuk beberapa jaringan Ethereum. Jadi bisa lokal maupun jaringan Ethereum lainnya. Di sini kan saya pakai Ganache.
tadi yang di sini tuh kan udah ada ini bisa dibilang buat ngehubunginnya ya API-nya. Nanti kamu tinggal masukin aja di sini nih di file ini sesuai dengan yang kita kayak hostnya, nanti portnya. dicoba aja ya. Nah semua data yang di sini tuh ada di Gana. Terus nanti tinggal dijalanin aja. Nanti bisa dipakai. Yang itu cukup, tidak harus deploy, harus cuma apa namanya, cuma ngecek apa dia bisa, Ya, kalau pas cuma ngecek apakah ada di wallet itu tentang itu. Kayak misalnya kita screenshot aja kan bisa aja ngecek di wallet ini ada ID ya, ini. jadi pas kita bikin itu dia Kita udah cuma ada bikin secara nama default. tempel Nah, secara sama default masuk itu kodenya tapi itu, kalau di wallet dia itu ada ID-nya. jadi secara defaultnya itu kayak misalnya kayak benar kayak template kayak ini kan ada development, host, nanti dia isi sendiri. Nah disitulah kamu ganti. Itu kan udah itu. Tapi maksudnya itu kan verifikasi bayar itu tinggal dihilangin aja kan. Artinya sudah ada tiket udah berarti sudah selesai gitu. Di sini kan nih ada port, ada host. Nah di sini nanti pas kamu udah bikin Berarti itu, gini ya, di sini tuh ada deployer sama kamu owner tinggal itu beda masukin ya. ini, masukin ini ke file tadi gitu. Yang memiliki Nanti tiket ada bisa terhubung, tinggal pakai. yang beli tiket pertama kali itu kan penjual ya, penjual. itu ditanyai sebagai owner yang Apakah ada lagi yang mau bertanya? owner yang jadi Terus kalau misalnya penjualnya ngasih ke Cukup jelas. pembeli bayar itu, bayar itu owner juga. yang bayar owner jadi ada Udah berarti udah. oh, udah. Udah. Jadi yang saya informasi di Cuma Gonglingga tuh, iya Gonglingga tuh lebih satu apa namanya yang apa namanya fungsi defaultnya itu owner. ya Tapi kalau nanti pinginnya itu Ini nggak bisa seperti dipakai tapi apa namanya kayak ujian UTBK, CPNS itu Iya. seperti itu. Yang Jadi kayak yang kedua ini bayar itu. kalau nggak salah kayak saya. tapi saya di konten bayar owner saya Kayak 0,001 RPK gitu ya. Ya. itu salah satu yang saya Iya 0,05. orang yang membeli transaksi dia Sekarang ownernya kan lain ya, itu gampang nggak? nanti saya coba Ya kalau owner itu aja udah cukup gitu. Karena yang lazim itu owner, kalau yang masalah event-event iya. kalau misalnya itu dah Gimana sore? kayak tes masuk kerja SN itu kita mau masuk kerja perusahaan itu baru apa namanya orang identitasnya itu yang benar. Bersifat publik atau Tapi kalau private? event itu sampai punya tiket kayak Jadi contohnya sebenarnya sistem bioskop kan gitu itu kan. tergantung Nah, komunitas ya. ngeliat orang kan yang penting ada tiket Kalau itu tapi udah owner yang membedakannya itu udah itu berarti. pada bagian bisa dibilang ini private dan public kan ya. Kalau pada bagian gateway ini kan bisa diakses oleh pengguna lain. Jadi ini bisa dibilang bersifat publik. Gitu. Itu tinggal bilang ya Lalu ya kita pada udah fitur itu. manajemen Kalau mau owner aja nggak ngeliat pada bayar udah foldernya ini ini aja gitu. kan Tapi cuma kalau bisa udah bayar diakses oleh ini ada pengguna. Jadi udah. bersifat private. Kalau ada jawab, kasih ya. Apakah ada yang bertanya lagi? Tanya-tanya aja nggak apa-apa sambil latihan. Ya boleh. Oh, kendala yang paling besarnya itu waktu pertama kali nyoba pakai IPFS karena dulu itu aku pakai IPFS langsung dari API dari IPFS gak langsung itu, tapi ternyata dia tuh ada maintenance, jadi dia berubah library-nya itu berubah dari IPFS jadi Halian. Nah di situ tuh sempat stuck kayaknya sebulan atau 2 bulan buat ngurusin itu. Tapi cara bisa udah coba tuh sebelumnya aku pakai GPT dan lain-lain dan lain sebagainya. Nah, tapi masih belum bisa. Akhirnya aku coba bimbingan kan sama Pak Fajar. Nah, disitulah kita diskusi sama Bu Mingga juga. Ternyata Bu Mingga pakai Pinata dan aku akhirnya coba juga dan akhirnya berhasil. Jadi diskusi. Tadi siapa namanya yang nanya itu?
Adel, story yang sebelumnya saya belum dengar yang lain. Tapi kalau ini bukan sidang tugas akhir ya, jadi pertanyaan itu bebas, boleh sampai kayak Adel itu nanya. Contohnya apa namanya, apa yang harus dipelajari atau gimana, atau pas di rumah atau apa gitu, itu kedua komputer apa, itu bebas ya sampai situ ya, nggak harus materinya aja gitu. Oke, lanjut dah kalau masih ada. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ini datang ya? Rapi ya saya. Rapi yang nanti ya. Dia hari Oh ini di Bari ya salah. Ya. Apa namanya, beneran ada lagi nih. Oke, apa namanya, Anes untuk yang di demo itu untuk jaga-jaga. Kalau apa namanya, boleh kalau boleh dijaga-jaga bisa ditambahkan, disiapin video atau minimal apa namanya yang screenshot yang di laporan itu masukin di sana ya. Seandainya kalau ada apa namanya demonya itu berkendala itu ada backup gitu. Itu aja sih. Nanti kalau masalah ini gabung berdua dah apa namanya sama pengundinya, nanti ada masukan barengan untuk kita semua. Yang lain beneran ada lagi? Silakan dah, tutup dah. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait project skripsi saya. Buat teman-teman juga yang mungkin masih pengen tahu atau masih belum sempat nanya, bisa kontak saya aja langsung lewat Pak Fajar. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya ya guys. Terima kasih. Ini jam berapa dia? jam Ya, jam 11. 16. Sekarang saya Ya, boleh. Langsung aja. Ini HP gue enggak. Sampai saya. Oh. Mas. Maaf Pak.
Nanti saya izin kirim laporan. Iya. PT ini. Mau ke Kalau misalnya besok diminta online, boleh nggak ya? Ada yang lebih ke sini juga. Oh, kalau besok boleh nggak Pak? Saya ada appointment di dokter gigi oh sekarang ya boleh. jam 10:30 sih Pak. Sekarang mau boleh. Mau ke dokter gigi. Apa namanya? Nanti apa namanya? Ini umum ya. Dari datang dari ya seperti review yang kemudian tadi kan kita masih sampai sekarang belum apalagi di sistem kalau aplikasi itu kan tahu ya itu sama kalau itu kan datanya itu di database kalau seperti itu kan mungkin kayak di pasti kan dia berubah-ubah gitu objeknya S2 itu kalau di apa bedanya contohnya kalau yang di database kita tahu database kan isi banyak tabel atau isi banyak spreadsheet atau banyak satu data Oke, selamat siang. Jadi sebelumnya kenalin aku Agung Pertama. Di sini aku ingin presentasi terkait tugas yang aku ambil dengan judul implementasi smart contract blockchain untuk transaksi jual beli tiket konser musik online berbasis IoT. itu nanti yang kira-kira yang akan keluar. Jadi ada pun topik bahasan. Yang pertama itu pendahuluan, kedua rancangan desain sistem, ketiga pengerjaan sistem, keempat kesimpulan dan saran. Yang pertama di sini ada pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, blockchain dan smart contract, perbandingan tiket konser musik berbasis blockchain dan tiket konser musik tradisional. Nah, jadi di sini ada latar belakang yang mana perkembangan teknologi telah mendorong banyak pengguna dalam meningkatkan kualitas bisnis mereka untuk melakukan transaksi jual beli tiket konser musik. Nah, salah satu caranya adalah melalui penggunaan website. Namun pertumbuhan transaksi online dengan website ini juga membawa tantangan seperti peningkatan penipuan tiket dan praktik penjualan yang tidak etis. Untuk mengatasi masalah ini, penggunaan teknologi blockchain yang menawarkan solusi untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepercayaan dalam sistem transaksi jual beli tiket konser musik. Nah, di sini ada latar belakang dari beberapa berita, ada modus penipuan calo, di situ ada calon tiket konser itu masih bergantian. Saya bikin itu nggak bisa menjawab. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana menyusun smart contract blockchain untuk kepentingan kegiatan transaksi jual beli tiket konser musik online. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan smart contract blockchain di jaringan Ethereum pada sistem transaksi jual beli tiket konser musik online. Jadi itu yang tadi saya cari. Yang ketiga itu bagaimana mengimplementasikan tiket dalam bentuk NFT dari meeting token Ethereum ERC721 agar kepemilikan tiket pada sistem transaksi jual beli tiket konser musik tidak ada pemalsuan. Yang keempat, bagaimana sistem penyimpanan data pada blockchain dapat memberikan keamanan serta transparansi bagi pengguna sistem transaksi jual beli tiket konser musik. Selanjutnya, yang kelima itu bagaimana sistem melakukan pengecekan keaslian tiket dan kepemilikannya. Lalu ada tujuan.
Yang pertama itu dapat menyusun smart contract blockchain yang dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan transaksi jual beli tiket konser musik. Yang kedua, dapat mengimplementasikan smart contract blockchain di jaringan Ethereum pada transaksi jual beli tiket konser musik. Lalu yang ketiga, dapat mengimplementasikan tiket dalam bentuk NFT dari minting token Ethereum ERC721 agar kepemilikan tiket tidak ada pemalsuan. Karena setiap NFT dari minting token Ethereum 721 dapat menghasilkan ID unik. Yang keempat, dapat menunjukkan transparansi dalam penyimpanan data pada sistem transaksi jual beli tiket konser musik dengan fitur digital transaksi. Nah, yang kelima, itu dapat memverifikasi keaslian tiket berdasarkan ID tiket yang dimiliki melalui fitur verifikasi tiket. Nah, selanjutnya di sini ada pun batasan masalah. Yang pertama itu berfokus pada sistem transaksi penjualan, pembelian dan penggunaan tiket NFT. Yang kedua itu melakukan implementasi smart contract blockchain pada jaringan Ethereum dan tidak akan mencakup pada semua jaringan blockchain yang ada lainnya. Yang ketiga hanya mencakup pada jaringan Ethereum testnet dan tidak pada jaringan Ethereum lainnya. Nah, selanjutnya di sini blockchain dan smart contract. Yang pertama dari blockchain. Blockchain ini berfungsi sebagai sistem penyimpanan terdistribusi yang memungkinkan penetapan kepercayaan tanpa perlu mempercayai pihak ketiga. Dengan cara menyimpan dokumen yang diberi cap waktu secara aman dan tidak dapat dimanipulasi. Selanjutnya itu ada smart contract. Smart contract ini didefinisikan sebagai program komputer yang ada di blockchain Ethereum. Nah, smart contract ini dijalankan saat dipicu oleh transaksi dari pengguna. Smart contract membuat Ethereum sangat fleksibel dalam hal apa saja yang dapat dilakukan. Nah, selanjutnya di sini perbandingan dari tiket konser musik berbasis blockchain dan tiket konser musik tradisional. Yang pertama, untuk transaksi yang dilakukan oleh tiket konser musik tradisional ini dari user mengakses web untuk penjualan pembelian tiket konser ini. Lalu dari web ini akan memberikan respon kepada database, yang dimana database ini akan mengembalikan data yang telah berhasil direspon. Lalu dari web ini akan mengambil seluruh data yang telah direspon dari database ini yang dikirimkan kepada pengguna. Lalu untuk yang berbasis blockchain, pastinya itu crypto wallet yang dimiliki pengguna itu sebagai keterbukaan atau penghubung antara web aplikasi yang dirancang atau dibangun itu dengan pengguna, seperti kayak fitur login ataupun redis. Jadi setelah pengguna berhasil terkoneksi dari crypto walletnya itu yang dimiliki, pengguna masuk ke halaman website ini dan bisa membuat penjualan ataupun pembelian tiket. Nah, setelah melakukan transaksi membuat atau membeli tiket ini, dari web aplikasi ini akan meneruskan data-data yang telah ditransaksi ini kepada node blockchain. Lalu node blockchain ini akan mengirimkan kembali kepada web aplikasi ini sebagai transparansi dari data yang telah dilakukan atau transaksi yang telah dilakukan. Lalu dari node blockchain ini akan mengirimkan data ID tiket ini kepada token Ethereum ERC721. Nah, dari token ERC721 ini akan mengirimkan ID unik yang dimiliki dari masing-masing tiket itu kepada web aplikasi dengan hasil minting, yang dimana minting ini merupakan fungsionalitas dari NFT itu sendiri. Selanjutnya di sini ada rancang desain sistem yang mencakup alur penelitian, SOP, terus standar operating prosedur, dan data flow diagram dan DFD. Nah, di sini ada SOP, terus standar operating prosedur. Kelihatan?
Nah, di sini pertama ini SOP dari menghubungkan crypto wallet atau koneksi ke wallet. Yang dimana pertama pengguna itu pastinya harus memiliki wallet yang dimiliki. Lalu pengguna dapat memilih wallet yang sudah dimiliki itu. Nanti apakah user ini sudah memiliki wallet. Jika pengguna belum memiliki wallet, maka pengguna dapat ke halaman website dari crypto wallet yang ingin diunduh dan melakukan koneksi ulang. Jika pengguna sudah memiliki crypto wallet, maka dilanjutkan ke halaman dashboard. Lalu di sini ada SOP dari membuat penjualan. Yang pertama, ketika pengguna sudah terkoneksi dengan crypto wallet, maka pengguna dapat memilih menu membuat penjualan untuk pembelian. Jika pengguna ingin membuat penjualan, yang pastinya pengguna akan berada di halaman pembuatan penjualan. Lalu pengguna mengisi formulir penjualan yang ingin dijual, yaitu beberapa data-data dari konser musiknya ini. Lalu pengguna dapat menekan tombol membuat penjualan, lalu mengonfirmasi transaksi dari pop-up crypto wallet yang muncul. Jika pengguna menolak konfirmasi transaksi ini, maka pengguna akan tetap berada di halaman pembuatan penjualan dan untuk penjualan ini tidak akan terbuat. Jika pengguna mengonfirmasi transaksi, maka penjualannya akan otomatis ditambahkan ke halaman list penjualan. Selanjutnya di sini ada SOP dari membeli tiket konser musik. Di sini pertama pengguna pastinya ke halaman list penjualan tiket. Lalu pengguna di sini dapat memilih tiket yang ingin dibeli. Lalu pengguna dapat menekan tombol beli tiket. Lalu pengguna ketika sudah menekan tombol beli tiket, pengguna di sini akan muncul pop-up crypto wallet untuk mengonfirmasi transaksi atau tidak. Jika pengguna menolak transaksi ini, maka pengguna tidak akan ditandai sebagai pembeli tiket dan akan tetap berada di halaman list penjualan tiket. Lalu ketika pengguna mengonfirmasi transaksi, maka pengguna ini akan ditandai sebagai pembeli dan dana ini akan ditahan oleh escrow smart contract. Selanjutnya di sini ada SOP dari mengunduh tiket konser. Nah, tadi setelah pengguna sudah ditandai sebagai pembeli tiket, maka pengguna tetap berada di halaman list penjualan tiket. Lalu pengguna dapat menekan tombol unduh tiket dan mengonfirmasi transaksi. Nah, jika pengguna ini menolak transaksi, maka dana ini akan tetap ditahan oleh escrow smart contract dan tiket ini tidak ditandai sebagai diunduh. Jika pengguna menerima atau mengonfirmasi transaksi, maka dana ini akan dikirim oleh escrow smart contract secara otomatis kepada penjual. Lalu tiket NFT ini berada di crypto wallet pengguna. Lalu di sini ada SOP dari verifikasi tiket. Yang pertama, pengguna dapat ke halaman verifikasi tiket, lalu pengguna menekan tombol verifikasi kepemilikan. Nah, jika pengguna ini memiliki tiket di crypto walletnya, maka dari sistem akan menampilkan ID tiket NFT beserta nama acaranya. Jika pengguna tidak memiliki tiket sama sekali, maka sistem tidak akan bisa mendeteksi tiket ini dimiliki oleh pengguna.
Selanjutnya di sini ada pengujian sistem atau demo. Oh, kelihatan. Jadi di sini antar muka connect wallet. Sini ada tombol connect wallet yang dimana seperti tadi di SOP itu pengguna harus memiliki crypto wallet yang sudah terinstall di extension. Misal di extensionnya tidak ada, maka tidak akan bisa terhubung ke aplikasi. Dia akan diarahkan ke MetaMask. Nah, di sini sudah masuk ke halaman dashboard. Lalu di sini ada menu sidebar yang bisa membuat penjualan, bisa melihat list tiket konser, bisa melihat detail dari transaksi yang telah dilakukan oleh penjual dan pembeli. Di sini ada verifikasi tiket dan di sini ada halaman view Etherscan. Jadi pertama dari pembuatan penjual di sini ada beberapa formulir yang harus diisi dengan lengkap untuk bisa membuat penjualan. Semisal di sini saya ingin membuat penjualan. Jadi saya di sini mengisikan formulir-formulir yang harus diisikan. Nah, di sini sudah terisi dengan lengkap. Tapi di sini saya tambahkan validasi di tanggal acara dan tanggal akhir penjualan ini. Jika tanggal akhir penjualan ini melebihi tanggal acara, maka penjualan ini tidak akan bisa terbuat. Ini validasi ini diperuntukkan agar tidak adanya penipuan yang telah dilakukan oleh event organizer, yang dimana tanggal akhir penjualan ini harus sebelum dari tanggal acara. Lalu di sini juga ketika ingin membuat penjualan harus membayarkan pembuatan penjualan ini sebesar 0,02 ETH, yang dimana 0,02 ETH ini telah saya setting di smart contract dan mengarahkan kepada akun wallet yang ada. Jadi di sini saya coba buat penjualan, yang dimana di sini ada beberapa detail transaksi. Lalu saya di sini saya konfirmasi. Nah, penjualan berhasil dibuat. Lalu di sini ketika ingin melihat penjualan yang telah dibuat, bisa ke halaman list tiket konser. Jadi di sini ada beberapa tombol yang tidak aktif dan juga tidak ada tombolnya, yang dimana itu ketika tombol ini tidak ada,
atau hilang, maka tiket ini sudah ditandai ada pembelinya, maka kita tidak bisa melihat atau melakukan transaksi dari tiket yang telah dibeli. Lalu saya di sini coba untuk membeli dari tiket yang telah dibuat tadi. Nah, di sini sebelumnya dari daftar penjualan ini yang saya tampilkan itu ada nama acara, poster, penyelenggara, harga, batas penjualan, status, apakah tiket ini sudah terjual atau belum, ID tiket, dan kontrak dari NFT ini sendiri. Jadi saya coba untuk membeli tiket yang telah tersedia. Soalnya di sini saya ingin membeli ID tiket yang 12. Nah, di sini akan muncul detail dari transaksi pop-up crypto wallet MetaMask. Saya di sini konfirmasi transaksi. Ini telah muncul notifikasi bahwa pembelian berhasil berdasarkan ID tiket yang telah dibeli. Lalu ketika kita ingin melihat detail-detail transaksi yang telah dilakukan, maka kita bisa ke halaman detail transaksi. Nah, jadi di detail transaksi ini akan muncul detail dari nama acara, IO atau event organizer, harga, penjual, pembeli ketika tiketnya sudah ditandai dibeli, ID tiket, dan kontrak dari NFT ini sendiri. Jadi detail transaksinya akan otomatis ke-generate atau terbuat ketika transaksi ini telah berhasil dilakukan. Lalu di sini saya ingin memverifikasi tiket ini. Sebelumnya saya belum mengunduh tiket ini. Saya akan coba verifikasi apakah tiket ini sudah menjadi kepemilikan dari saya atau belum. Jadi yang baru terverifikasi itu hanya 2 tiket dari ID tiket yang berbeda dengan acara yang berbeda juga. Nah, saya coba di sini untuk unduh tiket yang sudah saya beli tadi. Di sini sama seperti tadi dalam membuat atau membeli penjualan akan muncul pop-up wallet. Tapi di sini tidak ada biaya transaksi yang disetting oleh penjual, tapi di sini ada biaya transaksi atau transaction fee. Di sini ada ID tiketnya, dan di sini saya coba konfirmasi transaksi. Nah, di sini tiket telah berhasil diunduh berdasarkan dari ID tiket. Nah, untuk validasi di button ini juga tidak bisa mengunduh 2 kali atau beberapa kali, jadi hanya bisa sekali saja. Lalu saya kembali ke halaman verifikasi tiket. Nah, di sini telah muncul ID tiket 12 yang baru saja saya beli dan saya unduh.
Lalu di sini ada menu sidebar halaman Etherscan, yang dimana di sini itu kontrak saya atau smart kontrak saya telah di deploy. Jadi alamat kontrak ini saya masukkan di halaman Mulia Etherscan testnet. Nah, di sini akan muncul transaksi-transaksi yang telah saya lakukan. Nah, di sini transaksi yang baru saja berjalan, dan untuk smart contract ini sudah terverify dan publish di halaman Etherscan ini. Ini mungkin saya lanjutkan ke PPT. Lalu dilanjutkan ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama, smart contract blockchain untuk kepentingan kegiatan transaksi jual beli tiket konser musik pada penelitian ini berhasil dibangun menggunakan bahasa pemrograman Solidity dan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan keperluan kegiatan transaksi jual beli tiket konser musik, serta sudah disiarkan secara publik pada testnet Ethereum Spolia dengan alamat smart contract yang sudah tertera. Lalu yang kedua, smart contract blockchain yang telah disusun berhasil diimplementasikan pada sistem transaksi jual beli tiket konser musik berbasis NFT dan berhasil bekerja dengan baik, mengeksekusi proses transaksi serta menampilkan data dan fitur sesuai dengan apa yang telah dirancang. Lalu yang ketiga itu implementasi tiket dalam bentuk NFT dengan menggunakan mekanisme minting token Ethereum ERC721 berhasil mencegah terjadinya pemalsuan tiket dalam sistem transaksi jual beli tiket konser musik. Hal ini karena setiap NFT yang dihasilkan dari proses minting ERC721 memiliki ID unik yang tidak dapat diduplikasi. Dengan demikian, pemilikan tiket dapat diverifikasi secara otentik dan transparan melalui blockchain, memastikan keaslian tiket serta meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi. Yang keempat, fitur detail transaksi pada sistem smart contract blockchain berhasil diimplementasikan dan menciptakan keamanan serta transparansi bagi pengguna dalam kegiatan transaksi jual beli tiket konser musik online berbasis NFT, yang dimana detail transaksi yang telah dilakukan ditampilkan pada sistem. Yang kelima, fitur verifikasi tiket pada sistem transaksi jual beli tiket konser musik berhasil diimplementasikan dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam memastikan keaslian tiket. Dengan adanya fitur verifikasi tiket ini, hanya tiket yang valid dan sah kepemilikannya ditampilkan pada sistem. Lalu ke saran, yang pertama di sini pengembangan sistem lebih lanjut untuk dapat digunakan pada jaringan blockchain lainnya selain jaringan Ethereum Spolia. Yang kedua, pengembangan sistem lebih lanjut dapat menggunakan token ERC yang ada lainnya selain token ERC721. Yang ketiga, pengembangan sistem lebih lanjut dapat membuat suatu rancang bangun sistem informasi yang lengkap. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ini tuh yang demo itu tadi jangan lupa nanti pas ujian itu tunjukin NFT yang sudah dimin di wallet sama yang dia terscan. Oh ya. Ya. Jadi sekarang mungkin tunjukin dah ke mereka ya. Jadi di sini untuk meeting dari token NFT-nya ini ada di wallet, di mana di sini ada NFT dan di sini ada ID token. Lalu untuk di Etherscan itu bisa dilihat secara publik juga. Di sini ada hasil dari
minting token ERC yang telah dilakukan tadi. Di sini saya menggunakan token ERC 721 yang dimana ditransferkan kepada pembeli yang ditandai sebagai pembeli tadi. Ya, sama itu kan ada ETH-nya itu ya. ETH-nya berarti dikirim ke penjual itu ya. Untuk mengunduh ini nggak ada transaksi. Oh ya, kalau sebelum berarti dari sebelumnya di ini. Ya, ETH-nya sudah itu ditahan dikirim oleh escrow smart contract. di berarti back berarti ya. Back berarti di bawahnya itu kan ada tuh ETH-nya tuh dikirim ke Oh, iya. pembeli ke penjual ya. Ya, Pak. Oh ya sudah. Itu nanti jelasin dari di sini nanti jelasin ya. Pertama tuh penjual minting token berarti nomor 3 ke bawah ya. Yang paling atas sih, Pak. Yang penjual apa namanya bikin tiket itu Ini Pak, create multiple tickets ini. nomor 3 dia. Ya, Pak. Berarti jelasinnya dari nomor 3. Jelasin kalau itu tiketnya itu diinin di sana. Yang kedua, pembeli itu beli tiket, ETH-nya itu dikirim ke dompet penjual gitu ya. Ya, Berarti yang ke satu itu untuk tiket. Apa namanya? NFT-nya nomor itu di penjualan. nanti gitu nanti urutan apa namanya penjelasan pas ini nanti pas demo ya. Udah, silakan yang lain ya. Mungkin ada yang bertanya? Ya. Kendala dalam menjalankan tugas ini apa dari yang mungkin bagian dari Tugas akhir ini. ya. Kendala sebenarnya di jaringan testnet. Mungkin ada yang pakai testnet. Ada yang buat blockchain nggak? Nah, jadi di blockchain ini untuk setiap cryptocurrency atau jaringan itu ada 3, ada lokal, testnet, mainnet. Jadi lokal itu transaksi yang hanya bisa kita lakukan di jaringan lokal. Jadi kayak misalkan website lokal itu kan hanya kita aja bisa akses. Jaringannya itu nggak publik, nggak bisa dilihat secara publik kayak di Etherscan. Yang kedua tuh testnet. Testnet itu jaringan publik, tetapi untuk dana yang dilakukan untuk setiap transaksinya ini dananya tuh nggak apa ya, nggak asli. Dananya ini kayak dana palsu gitu ya, hanya untuk transaksi yang dilakukan di jaringan testnet ini. Kalau mainnet itu dia sama, untuk jaringannya ini sudah disiarkan secara publik. Untuk dananya ini dia asli, jadi kayak kita beli atau kita transfer ke crypto wallet kita lakukan untuk menggunakan transaksi. Jadi untuk kendala aku tuh karena aku pakai testnet, mendapatkan dananya itu yang susah. Jadi karena harus klaim per hari itu harus dapat klaim lah di per hari itu pun kecil nominalnya 0,05. Jadi dari UP itu aku udah terus klaim dananya nih, biar terkumpul banyak. Karena setiap transaksi ataupun deploy itu memakan dana yang banyak. Karena setiap transaksi itu nggak cuman dana yang dipakai. Jadi ada rumus dari transaction fee itu gas use kali gas unit, yang dimana itu istilah kayak biaya admin. Jadi kita membayarkan itu lebih, misal kita bayar itu 0,01, tapi bisa aja kepotong atau berkurang dana kita tuh jadi 0,0199. Jadi nggak full. Mungkin ada lagi? Udah jelas belum? Nah.
jelas berarti semua? Hasilnya udah jelas banget atau ada yang dibingungkan dulu? Pertama ada yang dibingungkan enggak? Enggak ada ya? Ya. Oh. apa maksudnya yang bagian di ERC berada 721 dulu bagian Oh, ERC itu ya. Jadi itu token untuk membentuk atau menggenerate NFT itu sendiri. Jadi dalam pembentukan NFT itu kita harus memerlukan token, di mana token ini itu banyak, nggak cuma token ERC 721. Ada banyak pilihan token ERC 721 itu salah satunya yang aku pakai. Token ERC 1155 itu sama dia dalam membuat tiket ini, tapi dalam jumlah yang banyak, skala besar. Habis itu token ERC 20 itu yang pertama kali ada tokennya. Habis itu masih banyak sih untuk saat ini tuh yang aku ikutin itu 6551 kalau nggak salah, yang paling baru. Itu token ERC itu dalam membentuk NFT itu untuk mintingnya itu dia. ERC 20 itu contohnya kayak token pribadi gitu, kita jual. Contohnya itu kayak Decentraland itu mana itu. Ada siapa? Ada yang satu kenal satu ERC 20 satu di sini. Waktu trading atau beli ini nah ya. Atau yang ada yang tahu misalnya di berita itu. Contohnya Chainlink itu ya ERC 20. Nah ya karena jarang di sini tradingnya itu kalau misalnya trading itu pasti tradingnya ERC 20. Nah lanjut dah. Itu mungkin ya. Kalau masih ada lagi langsung aja diskusi kalau mau. Kalau ke Indodax atau ke Kuwait itu banyak dah ada ERC 20 di sana, harganya macam-macam harganya. Yang NFT ini masih ada yang ngikutin zaman dulu tuh lagi boomingnya NFT itu di berita, hampir semua orang ya. Orang Indonesia masuk berita tuh berapa dia dapat keuntungan dia? Yang dia jual selfie tiap hari gitu. 50 Berapa? 50 50 TH dia, nah itu dah. Jadi itu dijadiin NFT sama dia jual dari 50 TH. Siapa? Gozali namanya ya. 50 TH itu berapa tuh sekarang? satunya dulu 47 satunya. Sekarang 1000, sekarang aja anggap aja 20 juta satu. Jadi 200 juta kali 5 1 M lah. Udah ya. Gimana, ada lagi yang lain? Ini bebas kok, apa namanya kayak tadi pertanyaannya. Oh ya. yang waktu dia membuat tiket itu kan itu 0,02 itu ditentuin sama Itu dah aku yang nentuin di codingan kan? ya di codingan. Harga tiketnya 0,02 gitu ya maksudnya. Dalam membuat penjualan. Oh, dalam membuat penjualan ya. Jadi bikin jual itu fee-nya 0,02 gitu Ya, atau untuk harga buat penjualan. itu harga tiket atau apa ya? Enggak, membuat penjualan aja Pak. Jadi Oh, kan- membuat penjualan. Berarti yang dapat via admin berarti ya. Iya, Pak. Ya. Dibayarkan kepada admin. Jadi data setting harga itu sebesar 0,02 Ethereum. Ada minimal kan? Nah, ada cuman kan pastinya nggak mungkin minus. Oh iya. Ya 0,01 bisa, 0,00001 itu tergantung dari kalian ya sebenarnya. Kalau ini kan biar cepat saja gitu. Jadi di sini tuh udah tak arahin juga adminnya tuh siapa gitu yang aku pegang. Jadi nanti kalau misalnya ini misalnya jalan bisnis beneran itu kan, nanti kalau ada yang pakai ini berarti kan nanti Elon Lingga tuh dapat, berarti setiap kali orang bikin itu dapat fee berarti gitu kan. Ya, itu dah.
Oke, masih ada waktu, silakan kalau masih ada lanjut diskusi. Kalau enggak, ini terakhir aja dari saya untuk Bung Lingga dan yang lain itu. Bung Lingga yang sekarang tinggal memperdalam konsepnya aja. Contohnya mungkin yang keluar nanti dosen-dosen itu masih blank juga sampai sekarang gitu, tentang blockchain. Jadi mereka membandingkannya itu nanti dengan database nanti. Kalau misalnya di sini semua sudah tahu aplikasi yang bersifat stateful atau stateless. Yang contoh paling ringan itu kalau stateless itu dia bergantung pada database dia datanya, kan? Jadi dia ada halaman, terus dia ngambil data riwayat data itu ngambilnya di database, ada semua database itu yang paling simpel kalian tahu kan isinya banyak tabel itu ya. Jadi di database itu isinya banyak tabel, apa aja gitu. Walaupun kalau di sana itu ada primary key itu menggabungkan banyak tabel itu kan. Tapi nanti sekarang ditanya nanti mungkin kira-kira yang keluar itu teorinya kalau database-nya itu seperti ini, itu ada PHP atau apa aja backend-nya itu ya, atau JS itu, terus di belakangnya ada database itu bentuknya itu tabel ya. Nanti kalau misalnya smart contract itu gimana dia? Itu nanti akan kayak itu mungkin konsepnya perlu dipelajari. Saya yang tanya ke ChatGPT, nanti saya bilang ke Anes itu, saya taunya kalau yang stateless itu seperti ini itu, atau sistem informasi yang umum itu adanya itu anggap aja langsung ada JS atau PHP, di belakangnya itu ada MySQL gitu, dalam bentuk tabel gitu kan. Nanti kalau smart contract itu apa bedanya di sini itu? Apakah smart contract itu dia stateless juga, di belakangnya itu ada database? Saya sendiri juga belum tahu, nanti saya tanya. Apakah dia bersifat stateful gitu? Statefulnya itu mungkin kayak Node.js-nya ini kan mungkin stateful, dia state-nya itu kan disimpan sama dia gitu. Apakah smart contract-nya bersifat stateful, nanti dia itu akan berubah berdasarkan itu gitu. Terus apakah nanti transaksi yang di-generate oleh smart contract itu tadi kayak transaksinya itu kalau Bung Lingga mudah itu, tinggal jelasin 3 itu aja. Yang pertama itu dia itu bikin penjualan, itu transaksinya sudah jelas. Yang kedua itu bayar ETH itu ke penjual itu sudah jelas, itu kan belinya. Yang ketiga minting NFT sudah jelas. Yang susah itu nanti Anes. Anes itu kan di dalamnya itu dia akan menyimpan CID gitu, contohnya di Looninga ada menyimpan di smart contract itu data kayak gitu. Ada sih. Ada ya? Data di smart contract-nya Ya. ada sih Pak. Jadi kayak Struct itu saya pakai. Nanti dari Struct ini baru fungsinya tuh saya panggil di fungsi. Yang maksudnya yang dicatat secara permanen itu ada misalnya dia itu jumlah penjualan itu tercatat jadi smart contract itu. Oh, ada. Itu ada berarti. Tapi kalau Anes itu kan dia ada CID-nya kan dicatat di smart contract-nya dia itu kan. CID-nya dicatat itu, terus siapa yang akses dokumen kan tercatat itu ya. Di smart contract-nya kayak gitu ya. Nah, itu catatannya di mana itu? Apakah langsung di smart contract aja stateful, ataupun di belakangnya itu ada database, atau dia itu mapping ke transaksi blockchain itu yang saya tidak tahu. Nanti kira-kira yang keluar itu seperti itu konsep dasar-dasarnya. Kalau di sini sudah jelas karena sifatnya transaksi kan udah jelas sih, jadi yang kayak daging itu yang susah nanti. Kalau misalnya contohnya penjualannya ini misalnya tiket yang misalnya tercatat, nah kalau penjual itu sudah ada di transaksi itu kan sudah jelas itu. Itu mungkin di Etherscan-nya tadi, sebelum Etherscan-nya itu kan dia bikin list banyak transaksi itu kan 3 itu udah maksud saya itu. Ya. Nah itu dah, ini yang nyimpan itu kayaknya smart contract yang nyimpan ini. Dia jadi dia modelnya itu nyimpennya ini gimana, dia itu dah kayak gini. Jadi kalau yang paling dalam itu
bagaimana asal usulnya itu transaksinya itu tercatat di sini gitu. Apakah ini hanya LC Polyester Scan aja yang bisa method seperti ini, dia mapping sendiri gitu, ataukah sebenarnya di blockchain itu tidak ada seperti ini gitu, atau di blockchain itu dia cuma blok, terus Polyester Scan-nya ini dia yang mengambil semua transaksi, yang di dalam transaksinya itu ada smart contract-nya gitu. Jadi itu nanti yang diambil sama dia gitu. Tapi kalau dari saya lihat smart contract yang tinggal sih sederhana sih, dia cuma lakukan penjualan itu, terbit tiketnya itu, terus apa namanya beli tiket, enak penjualan, beli tiket, apa namanya pembeli ngirim, smart kontraknya ngirim ke penjual itu, pembelinya itu untuk tiket dari smart kontrak itu kan, nah, sudah. Mungkin kayak gitu-gitu proses di belakangnya itu gimana konsepnya gitu, ya, kayak gitu nanti teorinya. Untuk yang lain sih juga seperti itu nanti. Kebetulan sih pengujinya Agnes itu apa namanya tidak mungkin sudah paham tentang itu gitu. Tapi pas itu pengujinya pengujinya kayak Pak Mantiasa, pengujinya dia tidak ngerti dia. Pas itu sendiri kan dia sendiri bilang itu, saya di sini tidak menguji itu, saya di sini bertanya karena saya benar tidak tahu gitu. Saya ingin belajar kayak gimana sih sebenarnya itu. Dan karena akhirnya saya jawab ke Pak Mantiasa langsung gitu ya. Jadi nanti kayak gitu nanti apa sisanya di situ aja. Kalau masalah apa namanya aplikasi sudah semua sudah cukup. Jadi dari saya sudah. Yang lain apakah ada tambahan lagi enggak? Terus lumina silakan kalau ada tambahan kalian nanti ditutup. Ya. Mungkin ada lagi? Ya. Apa? Framework. Oh gini kerja ya tuh ya, jaringan kerja tuh aku pakai HRF. Ya. Lebih sistematis lah dia, karena nggak perlu GUI dia lagi. Jadi kayak Anes tadi itu kan dia masih harus ada GUI-nya dia, pakai Ganache tuh. Anes pakai Truffle ya? Ya pakai Truffle ya. Kalau di sini aku tuh pakai Magnet. Nanti waktu aku jalanin deploy smart contract itu pakai HRF, di sini tuh dia di terminalnya dia muncul akun-akun secara lokal. Jadi sistematis aja. Jadi Truffle itu banyakkan GUI pas itu ya? Ya. Kalau Hardhead itu langsung kebanyakan CLI ya? Selain itu ada remix juga boleh, itu yang paling gampang itu remix. Silakan ada lagi. Mungkin nolingnya ada selesai atau ada lagi? Udah. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya tutup dengan konversasi. Oke, ingat terima kasih banyak ya sudah sharing di kelas ini. Tadi yang sudah tapi ada update lagi. Jadi karena sebelumnya nanti cuma sudah langsung aja sudah kelas akhir, makanya hari ini terus minggu depan itu nanti tanggal merah kan gitu ya. Oke, sebelum kita nanti silakan aja nanti seperti masing-masing sebelum kita tutup ada yang mau ditanya. Nah kalau tidak ada, jadi kita tutup, selamat kerja semuanya.